Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas al-qawaidut tarakib, kaidah-kaidah bahasa dan susunan bahasa Arab. Ini akan kita bahas di ad-darsus salis, di pelajaran ketiga tentang al-hiwayat, pada pembahasan an-nasyatus tsani, kegiatan kedua, tepatnya di buku paket siswa Madrasah Tsanawiyah, siswa kelas 8 Madrasah Tsanawiyah, di halaman 44 sampai 48. Mari kita mulai pembahasannya. Pembahasan pertama, amal al-jumal al-atiyah wa qarin bainaha. Perhatikan kalimat berikut dan bandingkan keduanya. Kalau kita melihat kalimat-kalimat ini adalah jumlah ismiyah. Kalimat ismiyah, mengapa? Karena diawali dengan isim. Ini adalah isim semua. Fatimah, nama orang. Ana adalah isim dhamir, kita ganti untuk orang. Ana, saya. Kemudian walidati, orang tua saya atau ibu saya, orang tua perempuan saya. Ini adalah di awal kalimat ini semuanya isim. Adapun di bagian kedua, jumlah fi'liyah, semua awal kalimatnya didahului oleh fi'il. Itu adalah ciri utama dari jumlah fi'liyah. Kita coba melihat misalnya kata Fatimah jalasat amam al-hasub. Fatimah duduk di depan komputer. Kata Fatimah ada di depan kalimat, kemudian diikuti dengan fi'il. Ketika kita ingin merubah ini menjadi jumlah fi'liyah, maka jalasat kita pindahkan ke bagian depan. Kemudian Fatimah kita letakkan setelah fi'il. Jalasat fi'il. Kemudian Fatimah sebagai fa'il atau subjek. Adapun Fatimah, jalasat Fatimah sebagai mubtada. Kita ingat bahwa semua kata, semua isim yang ada di awal kalimat berposisi sebagai mubtada. Jalasat sebagai al-khabar. Begitu juga kalimat-kalimat setelahnya bisa kita perhatikan. Fatimah katabat risalah elektroniyah. Kemudian dipindahkan katabat Fatimah risalah elektroniyah. Ya. Kemudian ana arsumu. Ini kita perlu perhatikan, ana arsumu lauhatan an jamali madrasati. Ya, kemudian dipindahkan di jumlah fi'liyah, fi'ilnya dikedepankan, kemudian fa'il atau subjeknya dicantumkan, tapi subjek untuk kata arsum ini adalah di kata arsum itu sendiri. Ya, di sini sudah tercantum di kata arsum ini, di dalamnya dhamir ganti ana. Itu juga bisa kalian perhatikan kalimat-kalimat ini. Bisa dilihat misalnya ini Fatimah ana al-taqitu suwaran jamilatan jiddan bil jawal. Saya memotret gambar-gambar yang indah sekali, yang sangat indah bil jawal dengan handphone. Begitu posisinya jumlah fi'liyah al-taqitu kita pindahkan ke posisi dari kalimat ini. Kemudian fa'ilnya juga termaktub di kata-kata al-taqitu ini. Ya, ini bisa kita lihat, kita bandingkan. Begitu juga dengan ana ta'allamu sibaha min walidi, saya belajar as-sibaha, berenang, min walidi, dari bapak saya. Begitu di jumlah fi'liyah, ta'allamunya di posisi depan atau awal kalimat, kemudian fa'ilnya ada di ta'allam. Ya. Kemudian walidati tuhibbul qira'ah. Ya, walidati tuhibbul qira'ah, ibuku tuhibbu
menyukai al-qiraah, kegiatan membaca. Itu jumlah fi'liyah, maka tuhibbu sebagai kata kerja atau fi'il diposisikan di posisi awal kalimat. Wa tuhibbu walidati al-qiraah. Semoga bisa kita pahami bagaimana perbedaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kita akan lanjutkan di buku paket kalian disebutkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Ingat itu, mulai dengan kata kerja atau fi'il. Sebagaimana yang kita bahas tadi, struktur jumlah fi'liyah. Susunannya seperti apa jumlah fi'liyah ini? Fi'il atau kata kerja, kemudian baru mencantumkan fa'ilnya atau subjeknya. Ya. Kemudian bisa juga fi'il, kemudian kata kerja, kemudian fa'il, dicantumkan fa'ilnya setelah kata kerja atau subjeknya, kemudian dicantumkan juga objeknya, maf'ul bih, ya, objek, sasaran pekerjaan. Fi'il adalah kata kerja yang berkedudukan sebagai predikat. Kita lanjutkan, fa'il adalah kata yang berada setelah fi'il. Ingat, fi'il dulu baru fa'il sebagai subjek. Baik berupa isim zahir. Isim zahir adalah kata benda yang disebutkan, seperti nama orang misalnya, maupun isim dhamir. Ya, isim dhamir, ya, isim dhamir seperti ana, anta, ya, yang berkedudukan sebagai subjek. Berkedudukan sebagai apa? Sebagai subjek. Maf'ul bih, ya, adalah kata yang berada setelah fi'il dan fa'il. Ya, setelah fi'il, kemudian fa'il, kemudian baru maf'ul bih atau objek, ya, dari fi'il tersebut yang berkedudukan sebagai objek. Ya, mari kita hadirkan misalnya jalasat Fatimatu amamal hasub. Jalasat fi'il, fi'il, kemudian Fatimah ya fa'il, subjek. Fa'ilnya sebagai apa? Isim zahir. Disebutkan namanya di sini Fatimah. Ya, amamal hasub, keterangan tentunya, ya. Berarti jalasat ini masuk kata kerja yang membutuhkan objek. Baik, ra'atu ad-darsa, ya, dia posisinya sebagaimana poin kedua, fi'il, kata kerja fa'il, subjek, mana subjeknya? Ini. Ya, ini adalah dhamir, ya, atau kata ganti untuk saya itu adalah ra'atu ad-darsa sebagai maf'ul bih, ya, sebagai objek dari qara'a. Berarti qara'a ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Nanti akan kita bahas. Kemudian kalimat seterusnya misalnya altaqitu suwaran jamilatan jiddan. Altaqitu, saya memotret, suwaran, ya. Jadi altaqitu ini fi'il. Fi'ilnya mana? Maksud kata altaqitu ini, ya, karena ada hamzah di sini untuk fi'il mudhari'. Kalau ada hamzah di depannya itu menandakan dhamir ana. Fi'il, fa'ilnya ada di sini, kemudian suwaran jamilatan adalah maf'ul bih atau objek. Ya, berarti memotret ini, itu ini membutuhkan objek. Baik, kita akan coba lanjutkan lagi keterangan ini. Coba perhatikan pembagian fi'il berdasarkan kebutuhan objek. Oke, kita akan lihat fi'il lazim. Fi'il lazim, kata kerja lazim. Apa itu maksudnya? Kata kerja lazim atau fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Nah, perhatikan kalimat berikut. Coba kita perhatikan tajlisu Fatimah. Fatimah duduk tidak membutuhkan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Lal kursi itu keterangan. Keterangan tempat. Nomor 2 misalnya, ta'arrafat Ratna ala sadiqatin jadidah. Ratna berkenalan kepada sadiqah jadidah, teman yang baru. Ta'arrafat tidak, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ya. Salat tulabu fil masjid. Para siswa salat, ya, di masjid, fil masjid. Ya, salat tidak membutuhkan objek. Dalam hal ini para siswa salat fil masjid, keterangan, ya, keterangan bahwa salatnya di masjid. Rakam Arabi misalnya di sini contohnya hadarat tulabu fil maw'idil muhaddad. Hadara juga hadir, para siswa hadir, ya, di pertemuan yang terbatas. Hadara tidak membutuhkan objek.
Nah, ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Adapun fil mau'idil muhaddad, ini adalah keterangan dari kehadiran siswa ini. Baik. Itulah dia fi'il lazim. Fi'il lazim tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek. Bagaimana dengan yang kedua fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Baik, kita coba lihat misalnya Fatimah risalatan elektroniyah li sadiqatiha. Fatimah menulis apa? Bukan objeknya, risalatan, pesan elektroniyah, elektronik, li sadiqatiha, untuk temannya. Ya, risalatan elektroniyah ini email, ya, bisa kita terjemahkan email. Berarti risalah ini adalah objek. Kata taktub ini membutuhkan objek. Saya menulis apa? Menulis pelajaran. Pelajaran itu adalah objek. Kita lihat juga misalnya di contoh-contoh selanjutnya, tuhibbu walidati al-qira'ah. Ibu menyukai apa? Al-qira'ah, kegiatan membaca. Berarti kata tuhibbu ini, kata kerja menyukai ini membutuhkan objek atau maf'ul bih. Begitu juga qara'tu ad-darsa, saya telah membaca pelajaran. Saya telah membaca apa? Membutuhkan objek pelajaran yang dibaca. Ya, saya ini adalah objeknya. Maf'ul bih. Alamtu sibah, saya telah belajar. Ya, belajar apa? As-sibahah. Ya, belajar berenang min walidi, dari bapak saya. Kata ta'allamtu ini, ta'allama ini, belajar ini membutuhkan objek ketika diungkapkan. Berarti fi'il muta'addi, ya, tulisannya fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Kita lanjutkan lagi ketentuan jumlah fi'liyah. Bagaimana ketentuannya? Fi'il dan fa'il harus ada kesesuaian dari sisi muzakkar dan muannas. Fi'ilnya dan fa'il ada kesesuaian. Kita lihat misalnya tuhibbu walidati al-qira'ah. Tuhibbu walidati, tuhibbu untuk dia perempuan, walidati ibu saya. Ibu saya itu adalah seorang perempuan, maka kata kerjanya tuhibbu walidati. Ada kesesuaian muzakkar muannasnya. Ya, ini untuk muannas. Itu juga yang nomor 2, yuhibbu walidi, bapak saya menyukai, pakai yuhibbu karena dia muzakkar, untuk laki-laki. Walidi, bapak saya adalah muzakkar. Allamat Fatimah as-sibah. Allamat Fatimah as-sibah min walidayha. Fatimah belajar as-sibah, berenang, dari orang tuanya. Allamat perempuan, Fatimah dia perempuan. Kesesuaian antara fi'il dengan fa'il dari sisi muzakkar dan muannasnya. Begitu juga allama Ahmad as-sibah. Allama dia, untuk dia laki-laki, belajar. Ahmad dia laki-laki. Allama dengan Ahmad ada kesesuaian dari sisi muzakkar. Baik, fi'il tetap dalam bentuk mufrad. Dan yang tadi ini fi'il kesesuaian muzakkar muannas. Kemudian kita bisa lihat tuh. Kemudian yang kedua, fi'il tetap dalam bentuk mufrad tunggal. Dan ingat fi'ilnya di awal nih, kalau jumlah fi'liyah bentuknya tetap tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Kita lihat misalnya dakhalat talib, dia bentuk tunggal untuk dia laki-laki. Dia laki-laki telah masuk. At-talib siswa laki-laki. Dia siswa laki-laki, ya. Artinya dia tunggal. Nah, untuk tasniyah, untuk dua tetap tunggal. Lihat misalnya dakhala talibani al-fasal, dua orang siswa, dakhala, tetap menggunakan dakhala tunggal walaupun untuk fa'ilnya untuk dua, yaitu talibani, dua orang siswa. Begitu juga yarsumu Atih wa Hisham. Atih dan Hisham untuk dua orang, tapi menggunakan kata yarsumu untuk tunggal, ya laki-laki. Ya. Padahal fa'ilnya adalah Fatih dan Hisham. Fatih dan Hisham dua orang. Ya. Fatih dan Hisham menggambar sebuah gambar. Baik, rakam Arabi ijtama'at tilamizu fi sahatil madrasah. Ijtama untuk
dia berkumpul orang tunggal, tapi fa'ilnya tamis para siswa, jadi tetap menggunakan tunggal. Semoga bisa dipahami. Ketentuan nomor 3, i'rab fa'il adalah rafa dengan ditandai i'rab fa'il yang melakukan itu fa'ilnya. Ya, seperti ini fa'ilnya itu i'rabnya harokat akhirnya adalah rafa. Ya, rafa itu dhammah. Nah, lihat ini harokat dhammah. Itu rafa. Jika isim mufrad dan jamak taksir, jika posisi isim fa'il itu posisi fa'il itu adalah isim mufrad satu tunggal, dan jamak taksir bentuk jamak yang taksir. Jamak taksir itu seperti apa? Talamiz para siswa, atau tulab para siswa, ya, atau para murid. Kalau bentuknya tunggal atau jamak taksir seperti ini, maka dhammah. Ditandai rafa'nya itu dhammah, harokat terakhir. Nah, baik. Tambahan alif dan nun jika isim tasniyah. Nah, ini isim tasniyah. Pelakunya kalau dia sebagai pelaku harokat dhammah, kalau dia mufrad, kalau dia dua orang ditandai dengan alif dan nun. Nah, tambah waw dan nun jika isim jamak muzakkar salim. Tambah waw dan nun jika jamak muzakkar salim. Kalau dia fa'il, dia harus tambah waw dan nun jika bentuknya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu adalah jamak yang diakhiri dengan waw dan nun. Muslim, seorang muslim. Al-muslimani, dua orang muslim. Al-muslimuna, orang-orang muslim. Al-muslimuna itu jamak muzakkar salim. Dan kata-kata yang serupa dengan itu. Tambahan alif dan terbuka ini, ya, di sini jika isim jamak muannas salim, jika fa'ilnya itu berbentuk isim jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu yang diakhiri dengan alif dan ta. Seperti misalnya al-mu'minatu, seorang mukmin perempuan, al-mu'minatani, dua orang mukmin perempuan, al-mu'minat, ya, para wanita-wanita yang mukmin. Ya, kata-kata semisal dengan hal tersebut. Kita lihat misalnya, kita perhatikan jenis fa'il. Kalau dia fa'il berupa isim mufrad tunggal dan muzakkar tunggal, dan dia muzakkar, kita bisa lihat dhammah, yata'allamu talibu bijiddin wa nasyatin, ya, bentuk dhammah. Rafa'nya dhammah, lihat. Berupa isim mufrad dan muannas, at-talibatu, seorang siswi, lihat dia berharokat dhammah rafa'nya. Ya. Orang siswa perempuan, tata'allamu talibatu, seorang siswa perempuan belajar bijiddin dengan sungguh-sungguh dan semangat. Kemudian fa'il berupa isim tasniyah dan muzakkar. Kalau dia fa'il ya berupa isim tasniyah, isim dua, fa'ilnya dua orang, subjeknya dua orang, dan muzakkar laki-laki, ya, maka ditandai alif dan nun. Kita bisa lihat ya, ta'allamu talibani bijiddin wa nasyat. Fa'il berupa isim tasniyah muannas, yang tadi muzakkar, yang tadi muannas, tetap ta'allamu talibatani. Talibah itu seorang siswi. Talibatani dua orang. Dari alif dan nun, ditandai dengan alif dan nun rafa'nya. Berarti sebagai fa'il itu, ya, rafa'. Kemudian fa'il berupa isim jamak muzakkar salim. Ta'allamu tulabu bijiddin wa nasyatin. Tulab ini sesungguhnya bukan jamak muzakkar salim, jamak taksir sebagaimana yang kita bahas tadi. Jamak muzakkar salim itu yang akhirnya waw dan nun. Misal, ta'allamul muslimuna bijiddin wa nasyatin. Fa'il berupa yang melakukan berupa jamak muzakkar salim diakhiri dengan waw dan nun. Baik. Fa'il berupa isim jamak muannas salim. Sudah kita bahas tadi, diakhiri dengan alif dan terbuka ini. Ta'allamu talibat bijiddin wa nasyat. Para siswi wanita perempuan belajar dengan sungguh-sungguh dan semangat. Sebelum ini tadi kita membahas apa? Al-mu'minat, talibat, al-muslimat, itu namanya jamak muannas salim. Kita akan mencoba membahas latihan-latihan khat antah al-fi'li, letakkan garis di bawah fi'il, wa dairatan dan lingkaran,
pada fa'il atau pada subjek fima yali di bawah ini. Ingat, ini di jumlah fi'liyah, berarti semua fi'il ada di depan. Baik, kita lihat coba misalnya yaltaqitu Ahmadu suwaran jamilatan jiddan bil jawal. Ahmad yaltaqit. Ahmad memotret suwaran jamilatan jiddan, gambar-gambar yang sangat bagus bil jawal dengan handphone. Mana fi'ilnya kita garis bawahi. Yaltaqit. Mana fa'ilnya atau subjeknya? Ahmad. Ya, baik. Nomor 2, yastamti'ul insanu bi jamali tabi'ah. Yastamti', menikmati al-insan, manusia, jamali tabi'ah, dengan keindahan alam. Mana fi'ilnya? Mana yastamti'. Mana fa'ilnya? Al-insan, manusia. Baik. Rakam as-salis nomor 3, yudarribul muallimu lamizahu 'alal qira'ah. Seorang guru melatih murid-muridnya membaca. Darib, kita garis bawahi dia sebagai fi'il. Fi'ilnya mana? Al-muallimu, sebagai subjek yang melakukan. Rakam ar-rabi, kita bisa lihat nomor keempat, zahaba, itu fi'ilnya. Kemudian ilmiz itu apa? Fa'ilnya. Ya, siswa pergi ke maktabatil madrasah, perpustakaan madrasah. Rakam al-khamis, mana fi'ilnya? Tali'u. Mana fa'ilnya? Talibu. Tulabu. Ya, tali'u tulabu ad-darsa. Para siswa tali menelaah pelajaran. Ya, baik. Rakam as-sadis, yata'allamu Ramdan sibahata min walidih. Mana fi'ilnya? Yata'allam. Mana fa'ilnya? Ramdan. Ramdan belajar berenang dari ayahnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Perhatikan ini. Hawil al-jumlat al-ismiyata ila jumlatin fi'liyah. Ubahlah jumlah ismiyah. Ini semua jumlah ismiyah. Awalnya isim, kita lihat ke jumlah fi'liyah. Ini kita rubah jumlah fi'liyah. Baik. Contoh yang pertama, at-tilmizani yusa'idani al-a'ma ala aburi syari'. Ya, 2 orang siswa membantu tunanetra atau orang yang buta menyeberangi jalan. Jika kita ubah menjadi jumlah fi'liyah, maka kalimatnya menjadi yusa'id at-tilmizani al-a'ma ala aburi syari'. Lihat, yusa'id. Kita ubah di depan fi'ilnya. Baik, al-muhandisat yatatalla'na ila ihrazil markazil awal fil musabaqah. Para insinyur itu bersegera untuk mendapatkan posisi pertama di pertandingan atau di perebutan proyek misalnya, fil musabaqah, di dalam pertandingan lah ya, secara umum ya. Ya, baik. Jika dirubah kalimat ini menjadi jumlah fi'liyah, maka kalimatnya berubah menjadi tatalla'u al-muhandisatu ila ihrazil markazil awal fil musabaqah. Lihat, tatatalla, ya, dari yatatalla'na al-muhandisat, kemudian fi'ilnya kita majukan ke depan menjadi tatalla'u. Mengapa tatalla'u untuk satu? Karena tadi sebagaimana kita bahas, jika dia posisi jumlah fi'liyah bisa mewakili untuk tasniyah dan jama'. Nah, ini jama' muannas salim. Baik, al-muslimuna yusalluna fil masjid. Ya, kaum muslimin salat di masjid. Kita ubah menjadi jumlah fi'liyah, maka kalimatnya menjadi yusallil muslimuna fil masjid. Lihat, kita berubah. Awali dengan fi'il. Walidati tuhibbut tabkha. Ibuku menyukai kegiatan memasak. Ya, ibuku menyukai kegiatan memasak. Ini jumlah ismiyah. Kita ubah menjadi jumlah fi'liyah, maka menjadi tuhibbu walidati at-tabkha. Ibuku menyukai kegiatan memasak. Ya. Ibunya kita letakkan di depan karena dia sebagai fi'il. Oke. Fatimah, rakam al-khamis, Fatimah taltaqitu surata a'ilatiha. Fatimah memotret
menggambar ya ailatiha, keluarganya. Fatimah isim kita ubah menjadi jumlah fi'liyah, maka itu Fatimah surata ailatiha. Kata kitunya kita letakkan di depan karena dia jumlah fi'liyah. Baik. Kita coba lanjutkan lagi. Kita perhatikan imla'il faraghat bil fa'il al-munasib mimma bainal qausain. Isilah yang kosong dengan fa'il atau subjek yang sesuai dari apa yang ada di dalam kurung. Kita pilih antara dua ini. Yatbakhu nuqta ar-ruzza. Ya, yatbakhu isi dengan kata Ahmad. Mengapa Ahmad? Karena yatbakhu ini adalah untuk muzakkar. Ahmad memasak nasi. Ya. Ta'abu nuqta tasalla. Ya, bermain titik-titik bola basket. Maka yang kita pilih antara Hisham dan Maryam adalah Maryam. Mengapa? Karena tal'abu ini untuk muannas. Dia perempuan, maka yang kita cantumkan juga muannas. Ada kesesuaian antara fi'il dengan fa'il. Ingat pembahasan kita di awal tadi. Rakam asal tsalis syarhan nuqtas. Ya, menerangkan titik-titik pelajaran. Kita pilih adalah al-ustaz atau al-mudarrisah. Kita pilih adalah al-ustaz karena al-ustaz ini adalah muzakkar dan syaraha ini adalah kata kerja untuk muzakkar mufrad, ya, satu orang. Rakam ar-rabi jalasat nuqta amam al-hasub, ya, duduk titik-titik di depan komputer. Hisham wa Ahmad, Hisham dan Ahmad atau Fatimah dan Maryam. Maryam kita pilih adalah apa? Fatimah wa Maryam. Mengapa? Karena jalasat ini untuk perempuan, dia perempuan. Ya. Jalasat Fatimah wa Maryam, amal hasub Fatimah dan Maryam duduk di depan komputer. Ar-rakam al-khamis uhibbu nuqta yarsumal karikatur tabi'ah. Kita pilih at-talib. Ya, walaupun ada pilihan tilmiza. Tilmiza untuk muannas, at-talib untuk muzakkar. Mengapa? Karena yuhibbu ini adalah dia laki-laki. Nah, dia laki-laki menyukai, ya, menyukai, maka kita sebut at-talib. Siswa itu menyukai kegiatan menggambar karikatur dan tabi'ah alam. Baik, kita coba untuk membahas pembahasan selanjutnya. Perintahnya adalah akmil al-jumal al-taliyata, sempurnakan kalimat berikut ini maf'ulin bih dengan apa? Dengan maf'ul bih atau objek munasib yang sesuai. Wadhha bi alamatil i'rab. Kemudian tandai tanda i'rabnya, ya, harokatnya itu ditandai, terutama harokat yang di akhir. Baik. Yutali'ut tilmiz, seorang siswa yutali menelaah, kita masukkan ad-darsa, pelajaran. Ad-darsa harokat fathah karena dia mufrad. Ya, kita ingat pembahasan kita di awal tadi. Hibbullah as-salihin, Allah menyukai orang-orang yang saleh. Orang yang saleh, harokat atas mewakili jama' muzakkar salim adalah waw dan nunnya diganti dengan ya dan nun karena dia harusnya berharokat fathah, maka untuk jama' muzakkar salim diwakili dengan ya dan nun. Syahadatul tulab, para siswa menyaksikan titik-titik la syashatit tilfaz, ya, di layar kaca, di layar televisi. Kita akan cantumkan misalnya kata al-musabaqah, pertandingan. Ya. Syahadatul tulab, para siswa menyaksikan pertandingan. Lihat al-musabaqah itu kita tandai di akhirnya, i'rabnya adalah apa? Harokat atas karena dia mufrad muannas, ya, pertandingan, satu pertandingan. La syashatit tilfaz, di layar televisi. Abu nuqta ma'a zumala'i fi nihayatil usbu'. Ya, kita akan isi dengan kuratul qadam. Abu, saya bermain kuratul qadam, bola kaki, ma'a zumala'i, dengan atau bersama teman-teman saya, fi nihayatil usbu' di akhir pekan atau akhir minggu. Rakam al-khamis tata'allamu ratna belajar min walidatiha. Kita akan isi dengan kata-kata as-sibaha, harokat di atas. Ya, ini juga harokat di atas kuratul qadam, ya. Kemudian harokat bawah ini adalah sambungannya mudhof ilaih, nanti akan kita bahas dua kata yang menjadi satu makna. Bola dan kaki, ya.
harokat di atas adalah kata pertamanya. Ta'alla muradna as-sibaha. As-sibaha harokatnya di atas. Ingat, kita lihat min walidatiha, Ratna belajar berenang dari ibunya. Nah, orang tua yang perempuan. Rakam as-sadis tatbakhu ummi nuqtah fil matbakh. Kita akan isi dengan kata-kata al-aruz. Ya, harokat di atas. Ibu saya memasak al-aruz, beras atau nasi, fil matbakh, di dapur. Ya, rakam as-sabi' Knusu al-khadimah, kita akan isi dengan al-ghurfah, harokat di atas. Dia sebagai maf'ul atau sebagai objek, harokatnya di atas. Seorang pembantu perempuan menyapu ruangan ini menjadi objek, harokatnya di atas. Rakam as-samin, lihat, kita akan isi suwaran jamilatan uridu an al-qita, saya ingin motret. Ya, suwaran jamilatan kita isi dengan suwaran, gambar-gambar jamilah yang indah. Lihat harokatnya atas, harokatnya di atas, gambar yang indah. Mengapa harokatnya dua? Karena tidak ada alif lam. Ya, jadi gambar-gambar yang indah, gambar apa saja yang indah, berjawal dengan handphone. Rakam as-si' yarsumu Hashim, kita akan isi ailatahu amamal bait. Hashim menggambar keluarganya amamal bait, di depan rumah. Nah, semoga bisa menambah pemahaman kita. Mari kita teruskan pembahasannya. Waddih, jelaskan nau al jumlah, jenis jumlah atau jenis kalimat. Summa haddid ruknaiha al asasiyain, kemudian tentukan tanda-tandanya. Kita akan lihat tal'abu Fatimah kuratas salah. Fatimah bermain bola basket. Apa jenisnya fi'liyah. Kata pertamanya apa? Fi'il, yang berupa fi'il tal'abu. Kata keduanya adalah fa'il, berupa Fatimah. Ya. Kenapa di jumlah fi'liyah? Karena awalnya fi'il, kemudian setelahnya fa'il, kata Fatimah. Fawaidul ilmi azimah, faidah ilmu adalah agung, sangat besar sekali, sangat besar. Ya, jenisnya apa? Ismiyah, karena awalnya isim. Ya, lihat misalnya al-kalimah al-ula, kata pertama adalah isim, artinya sebagai posisi sebagai mubtada. Ingat, semua kata benda di awal kalimat itu adalah mubtada. Kemudian kata kedua apa? Sifat. Ya, fawaidul ilmi menjadi satu. Azimah, ini kata kedua. Nah, ini faidah ilmu itu menjadi satu kesatuan, ya. Azimah, besar, ya, sebagai sifat gitu, dan sebagai khabar. Baik. Sumu Fatimah lauhatan an jamali madrasatiha. Fatimah menggambar satu lukisan, lauhah, satu lukisan an, tentang jamali madrasatiha, keindahan madrasahnya. Kita lihat ini apa? Menggambar fi'il, maka dia jumlah fi'liyah. Ya, wal kata di dalam kalimatnya apa? Tarsum, fi'il, posisinya fi'il. Kata keduanya fa'il, apa? Fatimah sebagai fa'il atau subjek. Kalimat selanjutnya adalah ailati tastamti'u bitabkhi. Keluarga saya tastamti'u bi, menikmati tabkhi, masakan saya. Ya, kita bisa lihat ailati ini adalah isim, keluarga saya, berarti dia termasuk apa? Jumlah ismiyah. Ya, kalimat ismiyah karena diawali dengan isim. Kemudian dilihat kata pertamanya apa? Itu isim, dan itu posisinya mubtada, ya, karena isim. Kemudian setelah mubtada khabar, posisinya fi'il, khabar. Ya, ailati, keluargaku. Mengapa keluargaku? Tastamti' bi, menikmati masakan saya. Rakam al-khamis, aqdi waqta faraghi bil qiraah. Aqdi, saya menghabiskan waqta faraghi, waktu kosong saya, bil qiraah, dengan membaca. Saya menghabiskan itu apa? Fi'il, maka dia termasuk jumlah fi'liyah. Kalau katanya dalam kalimat ini apa? Fi'il. Aqdi itu adalah fi'il. Setelah fi'il dia isim, ya, isim. Isimnya itu termaktub di aqdi itu isim dhamir
yang termaktub ya. Domir kata ganti ana di sana. Ya, fa'il bentuknya domir. Ada fa'il setelahnya domir. Maktub di dalam apa? Di dalam kata aktub ini. Ya. Semoga bisa dipahami dan bisa menambah pemahaman kita dalam bahasa Arab. Syukran ala ihtimamikum wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.